Akhir-akhir ini santer dikabarkan bahwa pelatih pengganti Sintayong adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu adalah seorang legenda pemain Belanda, yaitu ketika itu adalah sebagai penyerang. Patrick Kluivert sampai saat ini baru berumur 50 tahun. Patrick Kluivert itu lahir di tahun 1976. Tetapi di dalam kancah persepakbolaan, Patrick Kluivert memang menjadi salah satu sentral pemain penyerang tim Belanda, yaitu tim nasional Belanda, dan pernah juga bermain di AC Milan, juga pernah bermain di Barcelona, juga pernah ya. Dan ketika menjadi pemain, memang Patrick Kluivert mendapatkan prestasi atau karirnya sangat cemerlang. Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah Patrick Kluivert akan melatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Tetapi kita juga harus melihat track record atau CV dari Patrick Kluivert itu sendiri. Karena sebelumnya ketika memimpin timnas Curaçao, Patrick Kluivert itu dibantai oleh Bahrain dengan skor yang sangat telak, yaitu 4-0. Jadi saya pun sampai hari ini saya juga ragu-ragu ya. Tetapi ketika memimpin Indonesia nanti hasilnya nanti seperti apa? Karena dalam pertandingan sebelumnya tim pelatih kepala Sintayong itu hampir menang ya melawan Bahrain, yaitu dengan skor 2-2. Dan bulan Maret kalau tidak salah akan berkandang ke GBK, yaitu Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ya, tetapi ketika bermain di Bahrain, kita mampu menahan 2-2 di dalam kepemimpinan Sintayong. Nah, dan kita ingat lagi bahwa Patrick Kluivert ketika ya menangani Curaçao, timnas Curaçao dibantai 4-0 oleh Bahrain. Apakah timnas kita nanti juga senasib sama dibantai oleh Bahrain di GBK? Ini yang menjadi perdebatan atau menjadi sebuah gambling yang dilakukan oleh Ketua PSSI atau Federasi PSSI mengganti Sintayong, yang kita sebentar lagi 2 bulan lagi akan bertandang ke Australia, dan kita juga akan menghadapi Bahrain di GBK. Nah, di sini kalau sampai kita kalah, timnas kita kalah, nasibnya seperti Curaçao di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert yang ketika itu dibantai oleh Bahrain 4-0. Pasti yang terjadi kritikan-kritikan pedas, tekanan-tekanan dari supporter Ultras Garuda terhadap federasi dan juga terhadap Pak Erick Thohir itu akan sangat luar biasa kencang. Dan itu mungkin sudah diambil oleh Bapak Erick Thohir termasuk Federasi PSSI untuk menghadapi tekanan-tekanan publik yang sampai saat ini masih mengidolakan seorang pelatih kepala, yaitu Sintayong. Saya juga sangat kecewa ya ketika Sintayong harus diganti di tengah jalan, padahal kontrak Sintayong itu kalau tidak salah sampai akhir tahun 2027, artinya masih 3 tahun lagi. Nah, karena apa? Begitu cintanya saya kepada Ultras Garuda, juga kepada timnas kita, agar timnas kita itu masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau setelah saya lihat ya master plan atau konsep yang dilakukan oleh federasi dengan mengganti Sintayong, memang kita sebagai Ultras Garuda agak khawatir ya, agak kurang optimis ya. Kita akan mampu merebut atau kita akan mampu lolos menjadi masuk Piala Dunia atau tidak. Ini yang menjadikan sampai sekarang saya tidak habis pikir kenapa Pak Erick Thohir atau federasi mengganti Sintayong dengan seolah-olah saya melihat terburu-buru. Dan Sintayong juga berprestasi yang luar biasa, yang tadinya kita tuh hanya di urutan 173, di bawah kepemimpinan Sintayong kita mampu di urutan 127, dan kita pernah masuk semifinal Piala Asia. Ini sebuah peningkatan yang luar biasa yang belum pernah dialami atau diraih oleh pelatih-pelatih lain. Dan ketika kita lolos
ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga, dan kita posisi sampai sekarang masih di urutan ketiga. Kepala yang luar biasa Sintayong harus diganti di tengah jalan dan digantikan oleh Patrick Kluivert, yang notabene Patrick Kluivert itu ketika memimpin Curaçao dibantai 4-0. Apakah nasib kita sama seperti Curaçao dibantai 4-0 oleh Bahrain? Teman-teman komen di bawah ya, karena ini memang sebuah anomali ya. Seharusnya kalau memang ingin perbaikan, ketika mengganti atau memberhentikan Sintayong, kita harus mencari pelatih yang di atasnya kualitasnya, jangan pelatih yang menurut saya malah di bawah Sintayong. Tetapi kita juga tidak menjudge terhadap Patrick Kluivert itu berprestasi atau tidak, karena juga belum berjalan. Saya juga tidak bisa mengatakan Patrick Kluivert harus out, karena pada dasarnya yang saya dukung adalah timnas. Ya, saya hanya ingin timnas itu masuk Piala Dunia, dan Sintayong itu masih di dalam posisi realnya yang sangat tepat menurut saya ini. Dan saya sangat kecewa memang ketika Sintayong itu diganti. Nah, teman-teman tuh bagaimana menurut teman-teman? Ya, jangan sampai ini, saya khawatir jujur saja ketika Curaçao dibantai 4-0 teman-teman ya oleh Bahrain. Apakah nasib kita sama seperti Bahrain ketika pelatih kita dibawa oleh Patrick Kluivert? Tetapi kita juga tidak tahu, karena mengenai menang kalah itu adalah yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Salam.